ya bisa Pak menilai sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang tidak, sesuatu yang kotor menjadi sesuatu yang tidak kotor. Jadi kalau orang tabiatnya sudah rusak, bisa jadi sesuatu yang menjijikkan jadi sesuatu yang melezatkan. Contohnya apa? Makan ulo. Contohnya apa? Ulo mbok pangan toh. Satu hal yang contoh yang lain, makan kecoa, ada enggak? Ada enggak Pak? Dia jangan ngertos makan kecoa. Kelabang. Ada enggak? Jangan ada tuh. Tahu dah dengar di TV. Enten Pak, makan kecoa apa? Hah? Belum tahu jenengan. Ada Pak. Ada. Di mana? Di Thailand, di Taiwan. Itu yang namanya kelabang, coro, ditusui, digoreng. Kalau jangkrik ya. Kalau walang halal Pak, walang halal. Kalau jangkrik memang gini, kalau dalam hal makanan ya, dalam hal makanan selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, itu satu. Kemudian selagi tidak dianggap menjijikkan, maka boleh untuk misalnya makan daging rusa, boleh enggak? Boleh. Kuda boleh enggak? Ya perkara kamu enggak suka ya enggak ada masalah, yang penting itu boleh kan gitu. Tapi kalau hal-hal yang kotor, jorok, menjijikkan, kayak coro, ada yang makan kalajengking, ada. Ada. Iya. Ada. Contoh yang lain, dede, tahu dede? Tahu dede enggak? Dede gitu ya. Enggak kan? Enggak tahu. Di Solo, bukan dede Pak. Saren atau saren? Hah? Apa? Dide. Apa? Apa? Saren. Apa namanya? Dide. Dide. Ya itulah. Sebagian orang bagaimana? Doyan. Cecak. Ada yang makan cecak enggak? Kalau cecak saya enggak tahu, teke ada. Enggak boleh. Tombo hati. Tombo hati ada 5, teke, cecak gitu. Enggak boleh tombo enggak boleh. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan yang namanya penawar obat dari sesuatu yang haram. Kita enggak bahas makanan. Yang saya bahas di sini adalah tabiat yang di luar kewajaran atau umumnya normalnya seseorang. Ya, bisa jadi apa? Penilaian tadi berubah. Sesuatu yang baik jadi buruk, buruk jadi baik, taat jadi maksiat jadi taat. Ya, kalau orang pelaku maksiat lihat jenengan ini, ngopo toh kayak lungguh-lungguh kan gitu. Duduk rono gawean ceramah enake ngopo kan gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat tapi kalau lihat orang yang taat kepada mereka gitu, bagaimana? Ya mengingkari kan gitu. Jadi tabiat yang wajar kan gitulah. Di sini penjelasannya adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan, dianggap kotor pada seseorang yang memiliki tabiat yang baik, tabiat yang selamat, ada tabiat yang belum rusak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya adalah suci. Segala sesuatu hukumnya boleh untuk dimanfaatkan. Kan gitu.
Artinya apa? Tidak boleh seseorang kemudian mengatakan najis kecuali harus ada dalil. Harus ada apa? Dalil. Jadi kalau ada yang mengatakan botol ini najis lah, dalilnya apa? Ya, jadi segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Ya segala sesuatu. Baju, misalnya kain, misalnya plastik, misalnya beling atau segala sesuatu, itu hukumnya apa? Suci, boleh dimanfaatkan. Dan sesuatu yang najis adalah sesuatu yang ada dalilnya. Nah, di antara sesuatu yang najis tersebut, benda-benda najis tersebut adalah yang pertama dan yang kedua adalah apa? Air kencing dan kotoran manusia. Yang pertama adalah baulul adami wa ghaituhu. Jadi kencingnya manusia dan kotorannya ini najis. Nah, orang kalau tabiatnya itu wataknya bukan watak ya secara ya ini kan atas tabiat, Pak. Artinya kalau masih normal ya pasti menganggap ya yang namanya air kencing itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi juga ada, Pak, orang yang kemudian meyakini ya air kencing itu tidak najis. Kemudian apa? Dia minum, ada yang cerita. Ada yang cerita. Ya bangun tidur malam kan gitu, kencingnya dia buang hajat kecil, air kencingnya ditampung, ditadai, kemudian dia minum dengan alasan tadi apa? Jadi ini ngawur. Ini orang ndak wajar dan ndak waras. Sakit ini orang, ndak boleh. Ada dengar pernah mireng, Pak? Pernah dengar? Ndak boleh. Yang namanya kotoran manusia baik berupa air kencing maupun ya tinja itu adalah sesuatu yang najis. Ya sesuatu yang najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di antara benda-benda, di antara sesuatu yang najis adalah air madhi dan air wadi. Ya, air madhi dan air wadi. Ya, ini apalagi sih saya jelaskan, Pak. Jadi ya cairan yang keluar dari tubuh manusia ini ada 4. Ada apa? 4. Kan gitu. Ada air kencing gitu. Ada apa? Air kencing, kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah yang 3 ini. Yang pertama adalah air mani. Apa? Air mani, kemudian air madhi, kemudian air wadi. Ini ketiga-tiganya tidak ada terjemahannya, Pak. Jadi jenengan harus sabar kan gitu ya. Ya, ini ya dari bahasa Arab dan tidak ada terjemahannya. Jadi harus bisa membedakan kapan seseorang itu keluar air mani, kapan keluar air madhi, kapan keluar air wadi. Ini harus tahu. Nah, penjelasannya adalah kalau air mani kita sama-sama tahu, betul, sama-sama tahu. Air mani sama-sama tahu, yaitu air yang cairan yang kental. Cairan yang kental, pekat, lengket dan memiliki bau yang khas. Itu apa? Air mani. Air mani itu suci. Apa? Suci, jelas. Air mani suci. Kita tidak bahas itu. Yang masuk dalam pembahasan sesuatu yang najis adalah air madhi dan air wadi. Lah air madhi ini adalah maun abyad, ya cairan yang bening. Raqiqun lazijun, dikatakan halus lagi lengket, ya, lekat.
lekat. Jadi air madi itu Pak, air madi cairannya itu kalau digini kan Pak, dipegang kemudian direnggangkan gini, airnya itu apa, lengket. Ya, jadi cairan yang bening kan gitu, bening, lengket ya. Keluarnya, kapan keluarnya? Yahruju inda syahwah, ketika seseorang itu memuncak hasratnya. Ketika seseorang itu memuncak hasratnya, kemudian kemaluannya mengeluarkan air madi tersebut. Lah ini bukan hanya pada laki-laki saja, juga pada wanita. Ketika hasratnya memuncak, kan gitu, pada puncak hasratnya, maka air tersebut keluar. Cairan tersebut apa? Cairan tersebut keluar. Nah, yang keluar tadi putih bening ya, lekat. Apa lekat. Gampangannya ya, keluarnya cairan tersebut ketika seseorang itu dalam keadaan memuncak, berhasrat tinggi. Nah, itu najis. Ya. Kalau tadi yang namanya air kencing, yang namanya kotoran, yang gitu. Ketika seorang buang hajat kecil, buang hajat besar, ya, cara untuk menghilangkan najisnya bagaimana? Cebok, gitu, membasuh kemaluan, dipastikan benar-benar bersih, kan gitu. Ketika seseorang kencing itu juga harus dipastikan benar-benar apa? Bersih ketika cebok. Jadi ceboknya tidak boleh asalan. Tidak boleh seseorang buang air kecil kemudian tidak cebok. Tidak cebok atau layatanazzah, tidak cebok dengan baik, itu nanti menyebabkan dia akan disiksa kubur. Karena suatu hari Rasulullah SAW itu pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah SAW berhenti. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini kedua penghuni kubur ini saat ini sedang disiksa. Ini ngomong siapa? Rasulullah. Pertanyaannya, Rasulullah ngerti dari mana Pak? Ngerti dari mana Pak Rasulullah Pak? Tahu dari mana? Betek atau bagaimana? Loh, saya tanya Pak. Diminum tehnya biar bisa jawab lah, tehnya tidak diminum tidak bisa jawab. Diminum itu dinikmati tidak apa-apa. Tahu dari mana? Ya wahyu. Wahyu, beliau dikasih tahu Jibril alaihi salam sedang disiksa. Nah, beliau mengatakan amma ahaduhuma ya fanamimatun, yang satu dosanya dosa adu domba, yang satu dosanya adalah ya tadi layatanazzah, tidak cebok dengan bersih. Apalagi tidak cebok bersih saja kena siksa, apalagi tidak. Nah, kita jumpai ya masih ada di tengah-tengah masyarakat kita yang kemudian mohon maaf buang air kecil sembarangan kemudian tidak cebok. Tidak boleh, tidak. Satu perbuatan dosa ya, yang menyebabkan dia nantinya disiksa kubur. Lah hubungannya dengan air madi tadi Pak, cairan tersebut ya ketika keluar bagaimana cara membersihkannya? Ya, cara membersihkannya adalah dengan membasuh seluruh kemaluan. Membasuh apa? Seluruh kemaluan. Ini satu hal yang harus diketahui. Kan gitu, kalau tidak tahu kemudian tidak paham, nanti bisa jadi ya dia terjatuh dalam kesalahan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya sholatnya tidak diterima, kan gitu. Bagaimana cara membersihkannya? Di kemaluannya dibasuh. Kalau laki-laki berarti dibasuh keseluruhan, ya. Dibasuh keseluruhan, termasuk
kedua telurnya itu dibasuh secara keseluruhan. Ini satu hal yang harus diketahui. Ini apa? Kalau air apa? Madhi. Begitu pula wadi kan gitu. Kalau madhi tadi cairan yang keluar ketika seseorang dalam keadaan berhasrat tinggi. Lah kalau wadi ini adalah cairan yang keluar setelah seseorang selesai kencing. Selesai apa? Ba'dal baul. Ma'un abyad tahinun yakhruju ba'dal baul. Jadi cairan sama cairan tersebut dijelaskan bening agak kental, biasanya keluar seusai seseorang itu apa? Buang air kecil. Nah ini juga najis. Keduanya apa? Najis. Keduanya najis. Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadis, beliau mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Beliau mengatakan bagaimana membasuh kemaluannya dan dia perlu berwudu ketika hendak sholat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang pertama kan air kencing, yang kedua adalah kotoran manusia. Kemudian yang ketiga tadi adalah air madhi, yang keempat adalah air wadi. Air madhi tadi ketika seorang berhasrat memuncak. Kalau wadi tadi cairan yang pekat kental keluar setelah seorang selesai kencing. Nah, ini yang kelima. Yang kelima termasuk sesuatu yang najis adalah kotoran hewan yang tidak dimakan, yang tidak dikonsumsi. Nah, misalnya apa? Misalnya kotoran kucing, kotoran apa? Tikus, kotoran apa lagi? Kalau cecak itu bisa jadi nanti ada pembahasannya sendiri, nanti insyaallah akan saya singgung gitu. Cecak tidak termasuk. Apalagi sesuatu yang nanti masuknya ke pembahasan hewan ada lagi insyaallah. Yang jelas hewan-hewan yang dagingnya tidak dimakan maka kotorannya najis. Adapun seperti ayam, seperti bebek, misalnya orang berangkat ke masjid tidak pakai alas kaki, kemudian nginjak kotoran ayam, kemudian masuk masjid sholatnya sah enggak? Sah. Kalau dia berwudu sholatnya sah, cuma kan baunya gitu. Iya betul enggak? Jadi masalah kan takmirnya kan gitu. Sah enggak? Misalnya nginjak kotoran sapi, tidak ada masalah kan gitu. Cuma baiknya dibasuh. Jelas ya? Jelas. Dibasuh. Saya mau tanya Pak, orang sudah memiliki wudu kemudian terkena kencing, terkena apa? Kencing di tubuhnya, entah kakinya atau tangannya, itu bagaimana? Dia mengulang wudunya enggak? Ulang wudunya enggak? Terkena najis, terkena misalnya air kencing, kecipratan bisa, kecipratan kencingnya siapa? Enggak, artinya gini, orang sudah memiliki wudu, sudah berwudu, kemudian terkena air kencing, misalnya dia gendong anaknya, kemudian kencingan gitu. Cara itu bagaimana? Kan najisnya dihilangkan, terus ngulangi wudu enggak? Ulangi wudu enggak? Enggak, ulangi wudu enggak? Kita dipetek enggak apa-apa. Misalnya bukan bayi yuk. Nah, diulang enggak wudunya? Atau mungkin nginjak kotoran kucing, ayo.
Bagaimana itu? Atau mungkin diulang enggak? Nah, makanya penting ngaji penting. Biar apa? Biar mudeng, biar ngerti. Jawabnya bagaimana? Ya, eng. Ya. Jawabnya bagaimana? Jawabnya adalah wudunya enggak usah diulang. Cukup dihilangkan najisnya. Iya. Kapan wudu itu diulang? Ketika seseorang dalam keadaan berhadas atau ketika seorang memiliki wudu kemudian terkena najis, ya tinggal dihilangkan. Jelas ya? Demikian. Lah, pembahasan tadi yang kelima apa? Kotoran hewan yang memang tidak dikonsumsi. Ya, misalnya kotoran anjing, air kencing anjing, kotoran anjing, kucing, pokoknya hal-hal itulah yang jelas ya, yang memang hewan tersebut tidak dimakan. Bukan tidak doyan loh. Kalau tidak doyan lagi ya, ada orang yang misalnya tidak doyan kambing, bukan berarti kemudian kotorannya tidak jelas ya. Ya, di kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Kemudian yang keenam adalah darah datang bulan atau darah haid atau darah nifas, ini juga najis. Ya, najis. Kemudian ya, termasuk benda yang najis, sesuatu yang najis adalah bangkai. Segala sesuatu yang namanya bangkai najis. Jangan tos bangkai, Pak. Tahu bangkai enggak? Bangkai itu di antara dua kemungkinan, hewan tersebut boleh dimakan, dikonsumsi, atau hewan tersebut adalah suatu yang haram. Halal atau haram. Yang jelas kalau halal berarti apa? Tidak sampai disembelih. Berarti kalau mati jadi bangkai. Jelas ya? Ya. Nah, bangkai itu tidak bisa dimanfaatkan, ya dibuang gitu. Ya. Demikian, bangkai itu najis. Najis. Kemudian yang terakhir, yang paling berat adalah apa? Adalah ya, yang namanya anjing, apa? Anjing. Ya, air liurnya, kotorannya adalah sesuatu yang najisnya berat. Apa? Berat. Ya, berat. Ya, apalagi air liurnya kan gitu. Ya, yang namanya seorang itu tidak boleh kalau kemudian memelihara anjing. Sekarang ini seorang ya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, bisa jadi seorang itu ya rusak ya tabiatnya, fitrahnya, keislamannya rusak. Lantas bagaimana? Melihat sesuatu yang jelek jadi baik, jadi jelek. Coba orang mengatakan bahwa wah cantiknya anjing ini. Yang namanya anjing itu secantiknya bagaimanapun, baik bagusnya bagaimanapun, yang namanya anjing adalah anjing ya. Sesuatu yang ya jelas ya. Nah, kata Rasulullah SAW mengatakan idza wala fihil kalbu. Ya. Kalau ada anjing yang menjilat yang gitu. Fi ina'i ahadikum gitu. Pada wadah atau bejana salah seorang di antara kalian, tahuruhu ya, cara mensucikannya adalah bagaimana? Ayaghsilahu sab'a marrat. Yaitu dengan cara membersihkannya, mensucikannya adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Dikatakan ulahunna biturab. Yang pertama kali basuhan tersebut dengan apa? Pasir, yaitu dengan tanah, ya, dengan tanah. Ini adalah pembahasan tentang sesuatu yang najis. Jadi semuanya ada berapa? Ada 8. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya saya jam berapa? Iya. Iya, sampai 8:30 betul. Ya, nanti sisanya kita buka sesi tanya jawab, betul. Iya. Tadi kita mulai jam berapa?
7:30 kurang 5 berarti ya. Tidak boleh kelebihan, kalau kelebihan itu over. Ya, sedikit yang penting masuk. Jadi pembahasan yang saya sampaikan tadi adalah pembahasan sesuatu yang dikatakan najis. Yang dikatakan najis itu hanya terbatas. Yang najis adalah ya air kencing dan kotoran manusia 1 dan 2. Yang 3 ke 4 adalah air mandi dan air wadi. Kemudian yang kelima tadi adalah apa yang kelima? Yang kelima tadi adalah kotoran hewan yang tidak jadi kencingnya maupun tinjanya adalah najis yang tidak dimakan. Kemudian yang ke-6 adalah darah haid atau darah nifas kan gitu. Kemudian yang ke-7 tadi adalah apa? Bangkai. Yang ke-8 adalah ya yang namanya anjing, air liurnya dan juga kotoran. Demikian, barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan ya kita persilahkan. Tadi Ustaz sampaikan semua bangkai itu haram. Kalau bangkai ikan tak? Ya bagus ya, barakallahu fikum. Ya bagus Pak, bagus masya Allah. Jadi yang namanya bangkai memang ada pengecualian. Bagus, saya tidak menyampaikan, maksudnya mau tak tunda pertemuan berikutnya. Tapi bagus karena Bapak tadi tanya, ya terima kasih. Saya sampaikan saja yang namanya bangkai memang ada pengecualian. Jadi bangkai pada dasarnya tidak boleh dimanfaatkan. 1. Ya. Dan itu merupakan sesuatu yang najis. 2. Tapi ada pengecualian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, uhillat lana maitatan. Ya, diperbolehkan untuk umat ini, yaitu untuk kita 2 bangkai. Nah, bangkai tersebut yang pertama adalah al-hutu, yaitu ikan, ya, segala macam ikan. Segala macam apa ikan. Yang kedua adalah wal jarat, yaitu belalang. Mau ikan tawar, mau ikan payau, mau ikan laut, yang jelas apa yang jelas? Ya boleh dimakan, bukan sesuatu yang najis, haram. Jelas ya? Kalau kita bilang najis berarti haram, jelas ya? Kalau kita bilang haram belum tentu najis, betul? Betul ya Pak? Jangan mantrok-mantrok Pak. Ya, kalau kita bilang najis berarti haram. Tapi kalau kita bilang haram belum tentu. Setuju enggak? Atau mesti najis? Ya, saya pengen tahu, pengen dengar jenengan. Kalau haram apa mesti najis Pak? Jawabnya enggak. Sesuatu yang haram tidak mesti. Buktinya apa? Sesuatu yang bisa membahayakan diri kita tidak mesti. Sesuatu yang bisa membahayakan diri kita itu haram, tidak mesti najis. Contohnya apa? Orang makan beleng. Ya, beleng dimakan. Hukumnya apa? Akarmu gitu ya. Enggak loh. Hukumnya haram. Kenapa? Mencelakai segala sesuatu yang bisa membahayakan, baik langsung maupun kalau beleng kan langsung kan gitu, dikotak langsung moncrot kan gitu. Ya itu lain lagi Pak, jaran dor kan tidak ngaji. Kalau jaran dor ngaji tak kasih tahu Pak. Kalau jaran dor ngaji makanya bukan beleng tapi tahu Pak. Gorengan. Jelas itu dia tadi ikan, kemudian yang kedua apa? Iya. Belalang, ikan dan belalang. Yang jelas yang hidup di air, itu adalah halal bangkainya. Contohnya apa? Meskipun penamaannya mengambil penamaan dari binatang yang najis. Misalnya ada anjing laut. Apa hukumnya anjing laut?
halal. Halal. Bangkainya anjing laut halal. Kalau kamu doyan ya kamu makan. Saya enggak gitu. Iya. Ada ular laut, ada ular laut enggak? Ada ular laut enggak? Oh jenengan enggak tahu, bilang aja enggak tahu Pak, ben cepet ya. Dengan diem gini terus waktunya jalan terus. Tahu enggak ular laut? Ada ular laut, ada ular laut. Selagi dia hidupnya di laut,